Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Nazma Murdia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas era new normal dan ada sedikit Q&A dari teman-teman saya seputar COVID-19 atau keadaan COVID-19. Nah, yang pertama, karena kan kita udah era new normal ya, jadi kayak semuanya bisa beraktivitas asal dalam protokol kesehatan. Nah, apa aja sih yang harus kita siapkan menghadapi era new normal ini dan apa aja yang harus kita ketahui? Yang pertama itu ada, kalau misalkan kita pengen beraktivitas keluar rumah, itu pastikan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, dalam imun tubuh kita yang sehat. Kenapa? Karena pertama, kalau misalkan kita nggak sehat, itu gampang terserang penyakit atau gampang terserang virus. Nah, yang kedua, kita bisa menularkan virus karena kita sedang sakit. Jadi itu pastikan banget kita sehat sebelum keluar rumah. Itu penting banget. Dan yang kedua itu, kita selalu berpergian membawa masker atau antiseptik. Kayak cairan antiseptik pasti tahulah. Masker itu kita bawanya 2, jangan 1. Karena kalau kita seharian penuh menggunakan masker, itu pasti maskernya bisa berpotensi buat kotor, apalagi buat kalian yang pakai masker sekali pakai gitu. Nah, itu bawa 2 aja, cadangan 1 dan buat yang kita pakai 1, karena kita nggak akan tahu masker itu kita pakai terus dan nggak akan tahu bisa kotor apa enggak kan. Jadi mending kita bawa cadangannya aja 1 buat jaga-jaga. Nah, yang ketiga itu yaitu selalu mencuci tangan sebelum makan atau sebelum kita atau sesudah kita megang sesuatu terus kita pengen langsung cuci tangan, apalagi karena biasanya kita secara nggak sadar kita pegang muka atau kita pegang mulut atau kita pegang mata, itu bisa menyebabkan penularan virus juga dari kita sendiri kan itu, dan kita selalu harus mencuci tangan sebelum makan atau sesudah memegang apapun. Nah, yang keempat ada, ketika sampai rumah jangan langsung menyentuh apapun, kita harus melakukan bersih-bersih dulu. Jangan dekati anak kecil atau jangan dekati orang rumah yang tadinya di rumah, yang kita habis bepergian terus langsung mager-mageran di kamar, langsung kayak tidur-tiduran. Enggak, kita harus bersih-bersih dulu, copot semua pakaian, langsung taruh di tempat cucian dan langsung kita bersih-bersih seperti mandi. Dan kalau nggak mandi pun kita harus ganti pakaian dan cuci semua bagian tubuh kita yang tadi terkena udara gitu loh. Nah, yang keempat, Nah, yang seterusnya, bersihkan permukaan benda kalian yang tadi misalkan kita bawa handphone, kita bawa tas, bersihkan itu semua, semprot dengan antiseptik biar nggak ada kuman atau bakteri yang menempel dan kita bawa masuk ke rumah. Itu aja yang dapat aku bagi untuk menghadapi era new normal, dan aku ada 3 pertanyaan dari teman-teman aku karena aku waktu itu buka Q&A di Instagram untuk tugas ini kan. Yang pertama yaitu, kegiatan positif apa aja sih yang bisa kita lakukan selama kita di rumah aja? Sebenarnya aku udah pernah ngebagiin tips ini di video sebelumnya. Yang pertama, kita bisa mencoba masakan-masakan yang sebelumnya belum pernah kita coba. Kayak misalkan kita masak-masak sama mama kita, atau kita masak-masak kayak bikin kue, kayak gitu-gitu. Dan kita bisa nonton bareng teman-teman kita yang di rumah, kayak bareng keluarga kita bisa nonton bareng, ngabisin waktu itu. Dan yang keempat, kita bisa ngebuat video-video kayak misalkan cara membuat masker, atau enggak kita bisa banyak deh pokoknya yang kita bisa lakukan, hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, hal positif yang bisa kita lakukan selama kita di rumah aja. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara kita menghindari virus COVID-19 selain di rumah aja? Nah, ini sebenarnya udah diatur sama protokol kesehatan, bagaimana cara menghindari virus selain di rumah aja. Yang pertama itu yang seperti tadi yang aku bagiin ke kalian kan, bagaimana cara menjalani seperti protokol kesehatan. Yang pertama, kalau misalkan kita keluar rumah, kita harus jaga jarak sama orang-orang. Dan yang kedua, ketika kita bersin atau ketika kita batuk, kita harus menutupnya. Dan yang ketiga, kayak kita harus
menjaga sistem kekebalan tubuh kita nih, kita harus minum air putih yang banyak dan kita harus minum minuman kayak yang mengandung vitamin C atau mengkonsumsi vitamin. Terus kita harus berjemur banyak, pokoknya cara kita supaya kita sehat dan menghindari COVID-19 selain kita di rumah aja gitu. Hindari perkumpulan-perkumpulan yang banyak gitu, jadi jangan berkumpul orang banyak gitu, itu juga bisa memperbanyak atau kita nggak memutus-mutus rantai virus nih gitu. Terus yang ketiga, pertanyaan terakhir, apakah dengan kita di rumah aja dapat mempengaruhi fisikis kita? Tentu aja dong, apalagi kan kita beradaptasi ya, istilahnya beradaptasi dari kegiatan kita yang banyak, yang super duper padat, kayak misalkan kita bertemu orang banyak dan kita kegiatannya kayak di luar rumah gitu kan, pasti kita beradaptasi banget nih, pasti fisiknya sama batin kita kayak semuanya tuh pasti beradaptasi, kayak akhirnya kita ketemu kasur, TV, dan dapur, ruang tamu, serta orang-orang keluarga kita itu aja kayak gitu kan, pasti kita beradaptasi banget dan pasti berpengaruh sama fisikis kita. Nah itu kenapa kita harus menjaga 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 kita, psikis kita supaya nggak stres, dan itu kenapa kita dianjurkan untuk uh, lebih mencari hal-hal yang positif dan lebih mencari berita-berita yang positif aja, biar kita nggak kebawa stres, biar kita, kalau misalnya kita kebawa stres itu bisa menurunkan imun tubuh kita. Kayak misalkan kita mencari berita-berita yang uh, apa ya, kayak pasien COVID-19 yang sembuh tuh banyak gitu, nggak harus kita mencari yang kenanya aja nih berapa gitu, nggak harus kayak berita-berita yang kita tetap harus tahu, tapi kita jangan mencari tahu yang negatif-negatifnya aja nih, yang positif-positifnya harus kita ketahui agar kita nggak terlalu kepikiran dan agar kita bisa kayak menjaga mood kita tetap baik dan menjaga biar kita nggak panik gitu loh untuk menghadapi situasi yang sekarang. Segitu aja tips era new normal dari aku dan Q&A yang bisa aku jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.